Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan dengan misi mulia, memberikan asupan gizi seimbang untuk anak-anak sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berharap program ini bisa menekan angka stunting sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Namun, niat baik itu terguncang ketika publik dikejutkan oleh beberapa kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di berbagai daerah. Di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Batang, 17 April 2025 melaporkan 60 siswa mulai dari TK hingga SMP mengalami gejala keracunan. Insiden terjadi setelah mereka menyantap makanan MBG yang dibagikan pada tanggal 14 April. Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program ternyata belum seragam di semua daerah. Salah satu kasus mencuat di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Menurut laporan pada 6 Mei 2025, ada 121 siswa dari PAUD hingga SMA yang mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah setelah mengonsumsi makanan MBG. Sebagian di antaranya harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit setempat. Kejadian ini sontak menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua. Tidak hanya di Sumatera Selatan, kasus serupa juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan catatan 8 Mei 2025 sekitar 210 siswa dari 8 sekolah mengalami keracunan massal. Dari jumlah tersebut, 34 anak dirawat di rumah sakit, sementara sisanya menjalani perawatan jalan. Kasus di Bogor ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pelaksanaan program MBG. Kasus lain muncul di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekitar 40 siswa diduga keracunan akibat human error dalam proses penyajian dan distribusi. Ini memperkuat dugaan bahwa standar operasional yang belum ketat bisa menjadi pemicu utama. Dari total data sementara sejak awal tahun sedikitnya 327 siswa di 6 lokasi berbeda mengalami keracunan akibat program MBG. Dan kini, kasus terbaru muncul di Garut, Jawa Barat. 19 September 2025 dilaporkan jumlah korban mencapai 569 siswa. Awalnya hanya 194 pelajar yang dilaporkan sakit. Namun angka ini terus meningkat setelah laporan masuk dari berbagai sekolah. Dari total korban, sekitar 30 siswa harus dirawat inap di puskesmas karena gejala cukup berat, sementara ratusan lainnya menjalani perawatan jalan. Kronologi kasus umumnya sama. Setelah menyantap makanan gratis, gejala muncul dalam hitungan jam, mual, pusing, hingga muntah. Guru dan orang tua panik. Banyak anak dilarikan ke fasilitas kesehatan. Di beberapa daerah, ambulans bahkan bolak-balik membawa siswa yang terkena dampak. Fenomena ini menyebar cepat di media sosial dan menimbulkan keresahan publik secara nasional. Investigasi awal Dinas Kesehatan menunjukkan dugaan kontaminasi bakteri. Penyebab utamanya diduga karena penyimpanan bahan yang tidak sesuai standar, distribusi yang tidak menjaga rantai dingin, hingga kelalaian dalam higienitas dapur.
Laporan juga menyoroti penggunaan bahan murah akibat keterbatasan anggaran, yang bisa menurunkan kualitas makanan. Selain faktor teknis, jumlah petugas pengawas juga minim. Dengan distribusi makanan mencapai ribuan paket per hari, pengawasan yang longgar membuat potensi kelalaian semakin besar. Disinilah titik lemah utama, program besar, tapi sistem kontrol belum sebanding dengan skala distribusi. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait langsung turun tangan. Tim gabungan mengirimkan sampel makanan ke laboratorium, memeriksa penyedia catering, serta melakukan evaluasi mendadak. Tujuannya untuk mengetahui apakah penyebab berasal dari bahan makanan, proses masak, atau distribusi. Hasil investigasi sebagian menunjukkan adanya bakteri yang tumbuh akibat makanan tidak disimpan pada suhu ideal. Meski begitu, pemerintah menegaskan program tidak boleh berhenti. Menurut mereka, insiden ini adalah pelajaran berharga agar pelaksanaan lebih ketat. Evaluasi dilakukan, termasuk dengan wacana menggandeng koperasi sekolah atau UMKM lokal yang lebih mudah diawasi. Model ini diharapkan lebih transparan dan bisa mengurangi risiko keracunan massal. Namun, di lapangan, rasa takut orang tua belum hilang. Banyak yang mulai membekali anak dengan makanan dari rumah. Guru juga berada dalam posisi sulit. Mereka mendukung program demi gizi siswa, tapi tidak ingin lagi melihat murid jatuh sakit karena makanan yang seharusnya menyehatkan. Kepercayaan publik kini menjadi tantangan terbesar. Ahli gizi dan pakar kesehatan masyarakat menekankan bahwa gizi seimbang tidak akan berarti tanpa jaminan keamanan pangan. Menurut mereka, setiap proses, mulai dari pemilihan bahan, cara memasak, penyimpanan, hingga distribusi, harus memenuhi standar HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Tanpa standar ketat, program bergizi bisa berubah jadi bumerang. Masalah anggaran kembali menjadi sorotan. Beberapa penyedia catering mengaku sulit menjaga kualitas bahan jika dana yang diberikan terbatas. Akhirnya, mereka terpaksa mencari jalan pintas dengan membeli bahan lebih murah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desain anggaran program harus realistis, agar kualitas makanan tetap terjaga. Kasus Garut juga membuat daerah lain waspada. Evaluasi harus dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada daerah yang longgar, sementara daerah lain ketat. Konsistensi standar menjadi kunci. Jika tidak, program yang seharusnya menyelamatkan anak-anak dari stunting bisa berbalik membahayakan mereka. Hingga September 2025, catatan resmi menyebut lebih dari 1.000 siswa di berbagai daerah menjadi korban keracunan MBG, dengan kasus terbesar di Garut yang menimpa 569 siswa. Ini adalah peringatan keras bahwa niat baik tidak cukup. Implementasi harus profesional, transparan, dan berstandar tinggi. Program MBG tetap penting, tapi keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas di atas segalanya. Hanya dengan evaluasi serius dan keterlibatan publik, program ini bisa kembali dipercaya dan benar-benar membawa manfaat.